Saya Yomrison lagi, dan yang ada di samping saya itu salah satu calon nomor urut 1, yaitu Bapak Asahel Lende. Sekarang kita ada di sini untuk mau berbincang-bincang dengan Bapak Asahel tentang persiapan Bapak Asahel di dalam menanti pemilihan tanggal 19. Nah, kita mau juga beberapa pertanyaan ke Bapak mengenai persiapan Bapak dan strategi Bapak di dalam menanti atau di dalam memaparkan visi misi Bapak. Bagaimana perasaan Bapak selaku calon kepala desa Mbali Lendiki saat ini? Terima kasih banyak sebagai paslon nomor 1 untuk calon kepala desa Mbali Lendiki tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Untuk persiapan memasuki debat visi misi dan menanti tanggal 19 Desember, untuk kita masyarakat desa Mbali Lendiki menyampaikan hak suara kita. Kalau menurut paslon nomor 1, kandidat paslon nomor 1 baik-baik saja, dan persiapan visi misinya sudah disampaikan kepada masyarakat dari tanggal 13, 14, dan 15. Bapak, terkhususnya perasaan Bapak sebagai seorang paslon atau seorang calon kepala desa nanti, perasaan Bapak itu seperti apa di dalam menghadapi situasi politik sekarang? Oke, terima kasih. Kalau perasaan kandidat nomor 1 untuk calon kepala desa asal Miteri Lende, perasaan dalam hatinya ya pertama ingin untuk menang, itu pasti. Yang kedua, perasaan dalam hati dan keinginan dari paslon nomor 1 itu maunya dalam pesta demokrasi untuk Pilkades tanggal 19 tahun 2020 ini berjalan dengan baik, aman, dan damai. Itulah keinginan dari paslon nomor 1. Strategi apa saja yang Bapak persiapkan atau Bapak lakukan di dalam menanti pemilihan nanti? Untuk persiapan ya, saya pikir persiapan itu sudah matang. Persiapan itu mulai dari tim-tim yang sudah dibentuk itu matang, dan juga melalui visi misi yang sudah disampaikan juga itu juga sudah matang, dan terutama harapan itu yang sudah disampaikan dari awal itu Pilkades ini tetap berjalan dengan aman dan damai. Baik, sekarang kan kita ada beberapa orang yang belum tahu bahwa visi misi Bapak itu seperti apa. Terkhususnya saya sekarang ada berdiri di sini juga atau duduk bersama Bapak juga, saya belum sempat dengar visi misi dari Bapak seperti apa. Bisakah Bapak cerita sedikit tentang visi misi dari poin-poin inti saja dari visi misi Bapak untuk menuju pemilihan tanggal 19 nanti? Oke, terima kasih. Mungkin untuk masalah visi misi untuk paspor calon nomor 1 Asahel Miteni Lende untuk kepala desa Mbali Lendiki 2021-2026, visi misi itu yang dikatakan visi misi hanya lanjutkan karena nomor 1 adalah incumbent yang sudah pernah jabat dan maju lagi untuk mau melayani masyarakat desa Mbali Lendiki kalau Tuhan berkenan di tanggal 19 nanti. Jadi untuk dalam visi misi calon kepala desa Mbali Lendiki nomor urut 1 itu lanjutkan, dan hanya penambahan itu hanya di bidang pariwisata. Lebih menonjol di bidang pariwisata. Mungkin berangkat 2 poin di dalam bidang pariwisata itu. Programnya 1, membangun infrastruktur penunjang pariwisata, jalan ke lokasi wisata, homestay, lopo, tempat makan-makan, dan lain-lain. Nah, kenapa dari paslon nomor 1 itu dengan niat yang baik untuk mau mengangkat ini? Karena dengan pemikiran ke depan nanti
kita lihat bahwa Pak Gubernur sekarang lebih cenderung kepada bidang pariwisata, dan juga di pihak kabupaten juga Ibu Paulina Haning juga begitu. Maka itu dari paslon nomor 1 angkat bidang pariwisata itu supaya nanti ada kerjasama dengan dari desa ke kabupaten, kabupaten ke provinsi, dan untuk masyarakat desa Bali Lendiki ke depan nanti. Dan kalau Tuhan berkenan di tanggal 19 Desember nanti, maka itulah paslon nomor 1 akan berjuang bersama-sama dengan masyarakat untuk membangun Bali Lendiki ke depan nanti. Homestay, yang dikatakan homestay itu adalah tempat penginapan. Tempat penginapan untuk orang bule dan turis datang, mungkin jalan-jalan ke desa kita ya, mereka bisa nginap. Karena sekian lama yang dari paslon nomor 1 lihat itu para turis datang, tapi mereka hanya datang dan pulang lagi. Tapi kalau dengan adanya sudah ada penginapan homestay, maka mereka bisa nginap dan bisa juga saudara masyarakat di desa Bali ini bisa menjual barang kerajinannya, contoh tenun ikat, pandai perak, dan bisa juga kita menjual barang-barang yang lain untuk mengangkat ekonomi masyarakat desa Bali Lendiki. Dan yang kedua, menciptakan desa Bali Lendiki yang bersih dan hijau dengan cara mengaktifkan program Jumat Bersih, penyediaan bak sampah di setiap RT, dan penanaman 1000 pohon. Itu juga menunjang pariwisata ke depan nanti, karena orang kita manusia ini kalau mau sehat berarti butuh bersih. Itu pertama. Yang kedua, kalau di lingkungan masing-masing RT ini harus ada bak sampahnya, satu bak sampah umum, supaya masyarakat dalam RT lingkungan tadi bisa kumpul yang kotor itu satu tempat, dan kita bisa atur itu lebih bagus. Dan yang ketiga tadi saya sampaikan bahwa penanaman 1000 pohon. Menurut dari paslon nomor 1, bahwa di desa Bali ini sekarang ini untuk pohon-pohon ini sudah kurang. Ya, maka itulah dari paslon nomor 1 mengangkat ini untuk mengangkat kembali, supaya kalau di tanggal 19 nanti, kalau Tuhan berkenan dan paslon nomor 1 asal Miteni Lende menang, maka bersama-sama dengan masyarakat di desa Bali Lendiki ini sebanyak 749 jiwa itu kita sama-sama untuk menanam 1000 pohon di lingkungan desa Bali Lendiki. Tujuannya Bali Lendiki ke depan lebih hijau dan lebih mantap lagi, seperti itu. Ya. Jadi itulah program-program yang akan dilakukan oleh pasangan nomor 1 seperti penghijauan dan lain sebagainya. Jadi itulah visi atau misi dari paslon nomor 1. Nah, Bapak, sekarang kita ajukan lagi satu pertanyaan kepada Bapak. Bapak kan sudah menjabat sebagai kepala desa 1 periode. 1 periode, terus yang kedua PJ sudah 1 periode juga. Nah, sekarang Bapak juga untuk mau mencalonkan diri lagi sebagai pemimpin desa Bali Lendiki. Nah, dari kita mau tanya ke Bapak, apa tujuan utama dari Bapak mau mencalonkan diri sebagai kepala desa? Oke, terima kasih banyak. Mungkin apa yang sudah disampaikan tadi, tujuan kenapa saya mau maju lagi untuk menjadi kepala desa Bali Lendiki. Yang pertama adalah betul-betul dari hati mau melayani masyarakat desa Bali Lendiki. Bapak, pertanyaan terakhir yaitu harapan Bapak saat hari pemilihan berlangsung, dari suasana para pemilih, panitia, keamanan dan sebagainya, apa yang Bapak akan sampaikan kepada masyarakat di luar sana lewat pertanyaan ini? Ini adalah lahir dari nurani, maka lewat pertanyaan itu dari paslon nomor 1 menjawabnya begini. Pesta demokrasi itu adalah hal biasa. Hal biasa. Tetapi marilah kita masyarakat desa Bali Lendiki pada saat tanggal 19 Desember nanti hari Sabtu kita memberikan hak suara kita, dan dari paslon nomor 1 meminta kepada masyarakat dan pihak-pihak yang tergabung di dalamnya, mari kita sukseskan ini pemilihan pilkades ini dengan baik, dengan aman, supaya kita semua hidup rukun dan diberkati oleh Tuhan, karena damai Natal menanti kita.
Iya Bapak. Nah itulah ungkapan isi hati dari Bapak Asahel ini untuk persiapan pemilihan tanggal 19 nanti. Jadi sukseskan pemilihan tanggal 19 itu dengan sukacita, damai sejahtera, dan saling menghargai satu dengan yang lain. Itu sedikit dari pesan Bapak Asahel. Nah Bapak, untuk mau pertanyaan yang paling terakhir dari saya kepada Bapak, yaitu dengar-dengar isu bahwa ada penambahan lagi atau ada aturan baru lagi mengenai pemilihan nanti, kan ada cek suhu. Nah ketika orang yang sudah suhunya dicek dan naik sampai batas dan mereka tidak bisa masuk untuk memberikan hak pilih mereka pada waktu pemilihan tanggal 19 nanti, tanggapan Bapak seperti apa? Oke, terima kasih. Mungkin berkaitan dengan pada saat pencalonan nanti atau pencoblosan nanti, ada masyarakat yang datang dan sudah ditentukan harus tes suhu tubuhnya. Maka kalau menurut dari paslon nomor 1, dan itu adalah protokol kesehatan sesuai dengan sudah disampaikan, suhu berkisar 37,3 ke bawah, berarti yang bersangkutan bisa masuk ke TPS untuk dia bisa memberikan hak suaranya. Tetapi kalau suhu 37,4, maka dari pihak panitia itu langsung memberikan dia ke pihak yang berwenang, dalam hal ini untuk pihak kesehatan untuk mengatur itu. Jadi mungkin tanggapan dari paslon 1 berkaitan dengan alat tes suhu tadi itu seperti itu. Terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktu Bapak sudah luangkan dengan kami untuk berbincang-bincang mengenai hal-hal untuk persiapan pemilihan. Dan visi saya ke depan adalah kembali Lendiki mandiri dan kembali Lendiki sejahtera. saat ini saya berada dengan Bapak Abraham Bunga, yaitu paslon nomor urut 2 untuk mengikuti Pilkades 2021-2026. Nah, kita sekarang lagi berbincang-bincang mengenai aturan-aturan dan persiapan paslon nomor 2 untuk pemilihan tanggal 19 nanti. Nah, Bapak, kita akan ajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak dan mengaksikan Bapak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Nah, bagaimana perasaan Bapak selaku calon kepala desa Mbali Lendiki saat ini? Perasaan saya lalu dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti pemilihan kepala desa di desa Mbali Lendiki ini, saya sangat senang, bahkan saya sangat mengharapkan kalau boleh masyarakat itu betul-betul siap, sehingga di dalam mengikuti proses pemilihan ini betul-betul kita dalam kondisi yang betul-betul aman, sehat, sehingga dari situ terciptanya satu keadaan kondisi yang betul-betul kondusif. Itu harapan saya. Iya, jadi pasti setiap dari paslon masing-masing punya harapan seperti itu ya Bapak ya. Bapak, strategi apa saja yang Bapak siapkan di dalam menghadapi Pilkades tanggal 19 nanti? Berbicara strategi, artinya kita mau di dalamnya ada visi dan misi, ya, strategi bagaimana kita siap untuk ikut dalam pencalonan ini. Tujuannya untuk kalau boleh masyarakat itu betul-betul apa yang menjadi keinginan niat hati masyarakat itu betul-betul tercapai. Sehingga berbicara strategi tentu banyak yang kita rencanakan, kita menjadi satu mimpi ke depan, bagaimana kita bisa merubah desa Mbali ini yang sekarang ini, yang akan datang tuh dia lebih baik lagi dari yang sekarang. Nah,
Bapak bisa menceritakan sedikit dari sekian banyak visi misi atau sedikit dari poin inti visi misi Bapak pada kita, terkhususnya kan saya juga ada di sini kan belum sempat dengar atau belum pernah dengar dari visi misi dari Bapak tersendiri. Ya, kalau berbicara visi misi, yang pertama visi ya, visi itu terwujudnya Desa Mbalilendiki yang maju. Maju artinya mandiri, adil, jujur, dan unggul. Jadi kita berusaha kalau boleh Desa Mbali ke depan itu betul-betul menjadi desa yang mandiri. Sedangkan misi untuk mencapai suatu desa yang mandiri, maju, adil, jujur, itu tentu terdiri dari beberapa yang menjadi target ke depan. Yaitu yang pertama, mendorong sektor-sektor potensial yang ada di Desa Mbalilendiki ini agar bisa tercipta satu peningkatan perekonomian masyarakat. Yang kedua, bagaimana mengoptimalisasikan pelayanan publik kepada umum, kepada masyarakat. Yang berikut, meningkatkan kerukunan hidup beragama, kerukunan hidup di dalam masyarakat, hubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga terciptanya suasana yang betul-betul aman, sehat. Yang berikut, meningkatkan semangat persaudaraan, karena tentu di dalam kita menuju pada hari-hari pemilihan ini tentu ada gesekan dan sebagainya, sehingga dari situ kita berupaya kalau boleh masyarakat itu betul-betul siap, sehingga di dalam menuju pada hari H, bahkan setelah itu kita betul-betul merasa bahwa kita bersaudara, sehingga tidak adanya satu kondisi yang dimana meresahkan atau membuat masyarakat itu menjadi tidak nyaman. Yang berikut, meningkatkan kualitas hidup beragama. Jadi kualitas hidup beragama ini supaya masyarakat itu betul-betul ketika dia orang yang bertakwa kepada Tuhan, rajin beribadah dengan sendirinya, dia bisa menciptakan suasana yang nyaman di dalam masyarakat. Jadi itu perlu kesadaran dalam hal untuk mau menghadapi situasi dan gebrakan atau menghadapi situasi-situasi politik yang saat ini kita hadapi. Nah, itu juga termasuk di dalam harapan-harapan Bapak Abraham Bunga, yaitu paslon nomor urut 2. Nah, Bapak, apa yang mau Bapak ubah atau mau ditambahkan dari Desa Mbalilendiki ketika Bapak terpilih nanti sebagai seorang pemimpin di Desa Mbalilendiki? Harapan saya kalau seandainya Tuhan izinkan saya untuk sebentar jadi pemimpin di Desa Mbali ini, yang pertama yang saya harapkan sekali yaitu mari kita sama-sama jangan melihat itu perbedaan kemarin itu, karena ketika kita terpana dengan perbedaan itu tentu membuat kita tidak akan merasa aman. Dengan ini saya sangat mengharapkan kepada saudara semua masyarakat Desa Mbalilendiki ini, mari kita betul-betul kita sadar, kita kembali bersatu, karena kita di Desa Mbalilendiki ini semuanya kita bersaudara. Bagaimana kita bersatu untuk kita merencanakan segala sesuatu demi untuk pembangunan di Desa Mbali ini ke depan. Karena ketika kita bersatu berarti kita berhasil menciptakan Desa Mbalilendiki yang maju. Jadi maksudnya adalah apa yang Bapak akan mau ubah di Desa Mbali ini? Apa yang akan Bapak mau ubah ketika Bapak terpilih?
pertanyaan menuju ke suatu perubahan apa yang Bapak akan buat nanti ketika Bapak terpilih. Jadi baik target atau sasaran yang ingin saya capai, yang ingin saya buat, yaitu yang pertama saya berupaya untuk menjalankan tugas dengan penuh kasih, penuh tanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, pelayanan cepat kepada masyarakat. Itu yang menjadi target saya untuk pertama. Yang berikut, terciptanya kehidupan masyarakat yang toleran, artinya hubungan kekeluargaan antara satu dan yang lain tetap sehat. Terus yang berikut, kelestarinya budaya yang ada di Desa Balilele. Itu salah satu target yang ingin saya capai. Yang berikut, kepedulian aparatur desa terhadap tugas dan tanggung jawabnya di dalam pelayanan kepada masyarakat. Yang berikut, terbentuknya generasi muda yang betul-betul siap bersaing. Itu target yang ingin mencapai setelah saya terpilih menjadi kepala desa di Desa Balilele. Nah, Bapak, sebesar apa keyakinan Bapak atau seberapa persen keinginan Bapak untuk mau memenangkan Pilkades kali ini? Berbicara tentang keinginan seberapa besar persen untuk mencapai kemenangan, bagi saya begini, menang kalah itu soal biasa. Yang kita yang mencalonkan dirinya juga, kita saudara bersaudara, siapapun yang menang kembali pada Tuhan sendiri. Seberapa besar kita usaha, kita punya niat, kita berencana mau menang, tapi itu pun saya kembalikan pada izin Tuhan. Karena tentu di dalam mencapai keinginan ini tentu kita berusaha bagaimana kita mencapai hati masyarakat. Tapi yang terakhir juga dikembalikan pada sang pemilik kehidupan ini. Kalau memang kita diizinkan, kita yang sebagai pihak pemenang, itu artinya bahwa Tuhan memberikan izin kepada kita untuk melihat masyarakat, melayani masyarakat sebagai bukan sebagai seorang pemimpin, tapi seorang hamba untuk melayani masyarakat. Jadi itu harapan dan keyakinan Bapak ketika berhadapan dengan situasi politik tanggal 19 nanti. Nah, Bapak sudah menjabat sebagai kepala desa sudah beberapa periode, 1 periode atau 2 periode ya Bapak ya. Dari desa induk, terus sekarang sudah jadi terus PJ desa Julomo. Sekarang pertanyaannya kepada Bapak yaitu tujuan utama dari Bapak mau mencalonkan diri sebagai kepala desa yang kedua kali atau yang keberapa kali, tujuan utamanya apa dari Bapak sendiri? Tentu tujuan utamanya hanya satu, bagaimana menciptakan satu desa yang betul-betul sejahtera, maju, untuk bisa bersaing ke depan. Kalau kemarin kita di Ndau ini masih satu desa, setelah tahun 2010 itu dimekarkan menjadi 5 desa. Artinya tanpa kita sadar kita sudah ada dalam satu perlombaan. Ini bukan lomba, tapi tanpa sadar kita sudah ada dalam perlombaan. Bagaimana kita berusaha untuk menciptakan desa kita ini betul-betul desa yang betul-betul siap bersaing, sehingga dapat dengan adanya siap bersaing menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan yang akan kita
yang diberikan kepada kita. Nah, Bapak, harapan Bapak saat hari pemilihan nanti, terkhususnya pada suasana pemilihan, para pemilih dan panitia serta keamanan. Apa harapan Bapak terhadap 4 poin ini, terhadap suasana dan para pemilih, panitia dan keamanan? Coba Bapak berikan tanggapan terhadap harapan Bapak. Harapan saya terkhusus untuk pihak keamanan, tentu saya sangat berharap sekali pihak keamanan betul-betul siap bekerja sehingga kita terhindar dari persoalan-persoalan yang terjadi akibat dampak daripada dukung-dukung dari pendukung yang ada di Desa Mbalelendiki ini. Itu untuk pihak keamanan. Untuk masyarakat, saya mengajak seluruh masyarakat Desa Mbalelendiki, mari kita orang bersaudara semua, kita berupaya supaya kita bisa menjaga keamanan diri sendiri, sehingga terciptanya suasana damai, harmonis, walaupun kita berbeda, tapi kita berusaha. Berbeda pilihan biasa, tapi tujuan daripada kita adalah untuk memilih seorang pemimpin yang akan melayani, memimpin kembali Desa Mbalelendiki ke depan. Mengenai para pemilih dan panitia. Panitia. Para panitia. Terkhusus untuk panitia, saya sangat mengharapkan panitia itu bekerja betul-betul optimal dan betul-betul bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga jangan ada sesuatu yang menimbulkan ketidakpercayaan publik atau masyarakat. Sehingga dari situ setelah panitia selesai bekerja, hasilnya pun masyarakat ini merasa puas. Oke, baik, itu harapan-harapan Bapak terhadap panitia, keamanan dan para pemilih nanti. Jadi para pemilih itu harus menjadi bagian dari keamanan tersendiri ketika menghadapi pemilihan tanggal 19 nanti ya Bapak ya. Seperti itu, mungkin seperti itu dari penjelasan Bapak. Nah, ini pertanyaan yang paling terakhir dari saya kepada Bapak, yaitu dengar-dengar ada isu mengenai aturan ketika para pemilih itu pergi untuk menyalurkan hak pilih mereka di TPS, akan ada cek suhu. Jadi ketika ada cek suhu itu suhu tubuhnya 37 naik ke atas, mereka tidak dibolehkan masuk untuk memberikan hak pilih, ditangani oleh bagian pihak puskesmas, itu pihak kesehatan. Jadi bagaimana tanggapan Bapak ketika hal ini terjadi di saat pemilihan nanti tanggal 19? Baik, mungkin ini informasi yang masyarakat dengar selama ini yang cukup membuat keresahan di dalam masyarakat, karena dikatakan bahwa suhu 37,34 berarti masyarakat pemilih ini harus berurusan dengan pihak kesehatan. Nah, sehingga mereka tidak bisa diizinkan masuk untuk menggunakan hak pilihnya. Ini yang membuat masyarakat resah. Jadi dengan adanya isu ini tentu sangat diharapkan kepada pemerintah, penyelenggara pemilihan ini, bagaimana kita ini aturan terbaru yang keluar. Ini bagaimanapun berbicara aturan berarti kita harus tunduk pada aturan. Tapi saya sangat mengharapkan kepada penyelenggara ini dalam panitia, bagaimana sebijak mungkin. Memang kalau berbicara tes suhu ini tujuannya untuk mendeteksi bagaimana, karena akhir-akhir ini kita sudah dengar tentang apa yang namanya COVID-19. Ya, COVID juga kita sangat berhati-hati karena menyangkut dengan keselamatan banyak orang. Tapi di sini saya sangat mengharapkan panitia sebijak mungkin melihat aturan itu, karena harapan saya tuh walaupun
ada aturan itu, tapi kita sangat mengharapkan supaya pemerintah itu bagaimana supaya jangan sampai menghilangkan hak politik, hak pilih daripada masyarakat itu sendiri. Sehingga ketika kita tidak mengabaikan hak pilih ini, membuat masyarakat itu tidak nyaman, sehingga jangan sampai terjadinya satu situasi yang tidak kondusif akibat daripada bagaimana kita menerjemahkan itu yang agak kurang. Ya, jadi mungkin maksudnya adalah panitia itu harus ambil kebijakan ketika pada tanggal 19 nanti, sehingga jangan ada keresahan di tengah-tengah masyarakat. Dan pada saat pesta demokrasi tanggal 19 nanti ya, mungkin seperti itu penjelasan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak sudah luangkan kepada kami untuk berbincang-bincang sedikit mengenai politik atau pemilihan kepala desa tanggal 19 nanti. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Oke.